Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat operasi pada himpunan. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa ada sifat irisan himpunan, gabungan himpunan, lalu ada komplement, dan sebagainya. Nah, yang pertama ya, ada sifat identitas. Identitas sifatnya yaitu sifat identitas. Jika ada himpunan A, maka berlaku A digabungkan dengan himpunan kosong akan sama dengan himpunan A itu sendiri. Bisa dipahami ya, yang ini jelas. Himpunan A digabungkan dengan himpunan kosong yang tidak mempunyai anggota, maka akan menjadi himpunan itu sendiri. Ini namanya sifat identitas. Kemudian yang kedua adalah sifat dominasi. A diiriskan dengan himpunan kosong akan sama dengan himpunan kosong. Ingat definisi irisan. Ya, di sini ada himpunan A lalu diiriskan dengan suatu himpunan yang kosong. Nah, syarat irisan itu kan kalau ada irisan A dan B itu kan ini kan didefinisikan sebagai X sedemikian sehingga X anggota A dan X anggota B. Kalau seperti ini berarti A irisan himpunan kosong itu apa? Ya X sedemikian sehingga X anggota A dan X anggota himpunan kosong. Nah, X yang anggota A dan X yang anggota himpunan kosong. Padahal di sini X anggota himpunan kosong itu ya tidak ada kan? Berarti ini akan sama dengan X sedemikian sehingga X anggota himpunan kosong tidak lain adalah himpunan kosong. Ini tidak ada anggotanya. Atau kita bisa tulis simbol seperti ini. Ini simbol untuk huruf I Yunani ya. Atau bisa seperti ini, kurung-kurung. Ini namanya sifat dominasi, sifat yang kedua. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu sifat komplement. Sifat komplement. A, ya, kita lihat di sini A digabungkan dengan A komplement sama dengan himpunan semesta. A gabung A komplement. Komplementnya di sini ditulis A dengan tanda seperti ini. Ini akan sama dengan himpunan S. Nah, kita lihat, kita uraikan ya buktinya. Kita uraikan yang di sini ya. Ini A digabungkan dengan A aksen, maka artinya adalah ini adalah X sedemikian sehingga X itu anggota A atau ini simbol atau karena dia digabung jadi di sini simbolnya atau X anggota apa? Nih X anggota A karena di sini A, kemudian di sini X anggota A komplement karena di sini A komplement. Seperti ini. Dengan demikian maka jelas ya bahwa ini adalah anggotanya tuh semua X pada himpunan semesta. Karena di sini anggotanya meliputi yang anggota A dan yang bukan anggota A. Maka di sini X sedemikian sehingga X anggota semesta. Jadi di sini sama dengan S. Nah, kalau diilustrasikan untuk yang sifat ketiga ini, sifat komplement, kalau diilustrasikan ini misalnya S himpunan semesta. Nah, ini himpunan A-nya yang lingkaran ini. Nah, ini kan A.
Lalu yang di luar A ini adalah A komplement. Di sini A komplement, di sini A. Maka kalau digabung berarti kan diarsir semua. Nah, jadi kalau digabung A gabungan A komplement itu S, semesta. Untuk sifat yang ketiga sudah jelas, lalu sifat yang keempat. Sifat yang keempat yaitu sifat idempoten. Sifat idempoten ini A digabungkan dengan A akan sama dengan A. Nah, jelas ya bahwa di sini ada suatu himpunan yang digabungkan dengan himpunan itu sendiri, maka akan menjadi himpunan A itu. Ini bisa juga dibuktikan dengan cara yang sama seperti pembuktian pada sifat-sifat sebelumnya. Kalau di sini tandanya sama dengan, berarti harus dibuktikan bahwa A gabungan A subset dari A dan ini tandanya sama dengan ya. Dan A merupakan subset dari A gabungan A. Jadi tanda sama dengan ini berarti bahwa himpunan yang di sini adalah subset dari ini. Dan himpunan yang di sini adalah subset dari sini. Nah, ini yang perlu dibuktikan. Untuk membuktikan ini juga mudah ya. A gabung A nanti diambil sebarang anggota di sini, maka dia akan berada di sini. Sebaliknya juga begitu, diambil sebarang anggota di sini, maka akan menjadi anggota yang di sini. Jadi ini terbukti ya. Kemudian sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu sifat penyerapan. Sifat penyerapan di sini adalah A digabungkan dengan himpunan A iris B akan sama dengan himpunan A. Nah, bagaimana membuktikan ini? Nah, sebelumnya saya ilustrasikan dulu dengan diagram Venn. Ini misalnya ini himpunan semestanya, kemudian ini himpunan A, lalu ini himpunan B. Seperti ini. Nah, A irisan B. A irisan B di mana? A irisan B di sini. Lalu himpunan A digabungkan dengan himpunan A irisan B ini. Nah, gabungan. Definisi gabungan berarti dia harus anggota di sini dan harus anggota di sini. Nah, kalau diarsir di diagram Venn ini berarti yang mana? Jelas yang ini semua. Himpunan A ini diarsir. Nah, ini juga termasuk diarsir. Nah, jadilah himpunan A itu. Nah, sampai di sini kira-kira bisa ya membuktikan dengan cara seperti yang di atas ini. Diuraikan berdasarkan syarat keanggotaannya. Lalu yang keenam yaitu sifat komutatif. Yang keenam, sifat komutatif ya. Jika diberikan himpunan A dan himpunan B, jika ada himpunan A dan himpunan B, maka berlaku A gabungan B sama dengan B digabung dengan A. Jadi ini bisa dibolak-balik. Ini untuk gabungan. Kalau untuk irisan bagaimana? Untuk irisan juga bisa. A irisan B sama dengan B irisan A. Ini sifat komutatif. Lalu ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu yang seperti ini. Jadi di sini ada himpunan A, B, dan C. Nah, pertama sifat asosiatif untuk gabungan ya. Untuk
operasi gabungan. Nah, di sini yang digabung terlebih dahulu pertama adalah yang B dan C. Menjadi ini, gabungan antara himpunan B dan C, kemudian hasil dari gabungan ini digabung dengan A. Nah, ini akan sama dengan himpunan yang digabung dulu itu yang AB dulu, yang AB digabung dulu baru yang C. Jadi berlaku sifat asosiatif seperti ini. Nah, cara menghafalkan sifat asosiatif ini bisa begini. Ini sifat asosiatif yang nomor 7, A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C. Nah, untuk sementara ini kan belum ada kurungnya ya. Terus kita berikan kurung. Nah, kurungnya yang pertama B dan C dulu. Nah, baru yang di sini A dan B dikurung. Ini untuk gabungan. Untuk irisan juga berlaku sama. A irisan B irisan C. Sifat. Nah, ini A irisan B irisan C. Ini yang dikurung yang B dan C dulu. Nah, ini akan sama dengan yang dikurung yang AB dulu. Begini, ini untuk sifat asosiatif. Untuk ilustrasinya, baik yang sifat komutatif maupun sifat yang asosiatif, ini bisa digambarkan dengan diagram Venn untuk lebih mudahnya. Saya berikan contoh, misalnya untuk yang sifat komutatif. Contohnya, ini ada himpunan A dan himpunan B. Seperti ini. Nah, berdasarkan sifat komutatif, maka berlaku A gabungan B sama dengan B gabungan A. Nah, kalau gambarnya seperti ini, maka A gabungan B yang mana? A gabungan B adalah yang diarsir. Ini A gabungan B. Yang ini ya. A gabung B ini adalah yang diarsir. Lalu B gabungan A itu yang mana? Nah, jadi ini A gabung B yang diarsir. Nah, kemudian B gabungan A yang mana? B gabungan A, ya saya tulis di sebelahnya sini. Jika ini A dan ini B, maka B gabungan A ya sama. Gitu. Nah, ini B gabungan A yang diarsir. Jelas sampai di sini? Jadi ini adalah sifat komutatif himpunan. Untuk yang ini harusnya adalah irisan ya. Ini adalah gabungan, harusnya ini gabungan. A gabung B. Harusnya ini A gabung B. A gabung B yang diarsir yang di sini. Ini B gabung A yang diarsir yang di sini. Gitu. Jadi sifat komutatif yang ini jelas ya. Terus untuk yang irisan juga sama seperti itu. A iris B. A iris B itu jika himpunannya seperti ini, maka A iris B adalah yang di tengah ini. Lalu B iris A yang mana? B iris A ya sama yang ini. Jadi sifat komutatif jelas ya kalau dijelaskan dengan diagram Venn. Ini juga bisa dibuktikan menggunakan cara yang sama seperti membuktikan seperti yang bagian ini. Kemudian untuk sifat asosiatif, ini juga akan bisa dibuktikan dengan diagram Venn dengan cara yang sama seperti ini. Nanti akan terbukti juga. Atau mungkin bisa dibuktikan dengan cara yang sama seperti ini, nanti akan terbukti. Lalu sifat yang ke-8,
Kita lihat di sini sifat yang ke-8. Sifat distributif. Jadi di sini pada sifat distributif ini ada 2 operasi sekaligus. Nah, di sini juga melibatkan 3 himpunan ya. 3 himpunan A, B, dan C itu himpunan. Lalu di sini A digabungkan dengan B irisan C itu akan sama dengan ini A gabung B diiriskan dengan A digabungkan dengan C. Ini sifat yang ini, distributif yang pertama ini kalau tanda gabungannya di awal, baru setelah itu adalah tanda irisan. Nah, kalau sifat yang kedua yang ini tanda irisannya di awal, kemudian tanda gabungan. Bisa dilihat ya bedanya untuk yang sifat distributif ini, tandanya ini tanda gabungan dulu baru irisan, kemudian di sini gabungan, irisan, gabungan. Nah, ini sebaliknya dari yang ini. Sifat distributif ini cara memahaminya hampir sama seperti sifat-sifat pada bilangan ya. Bilangan atau sifat penjumlahan yang bersifat distributif itu. Nah, ini kan A digabungkan dengan B irisan C akan sama dengan ini A gabung B. Nah, kemudian diiriskan dengan A gabung C. A digabungkan dengan B irisan C kan sama dengan, nah ini ditulis dulu A gabung B di sini karena B di awal. Nah, kemudian diiriskan dengan A gabung C seperti ini. Sifat distributif. Lalu yang selanjutnya, ini kan tadi tanda gabungannya di awal. Nah, kalau tanda gabungannya di akhir, berarti yang di awal adalah tanda irisan. A iris B gabung C akan sama dengan, ya, ditulis dulu ya, ini A irisan apa? Irisan B dulu ya, irisan B terus dikurung. Terus ini karena ini tandanya gabungan berarti di sini gabungan. Terus di sini apa? Di sini ya ini A iris apa? Ini C, begitu. Jadi bisa dicoret-coret di sini ya. Ini dari mana? Ini yang atas ini dari ini dan ini. Lalu irisan ini tanda di tanda ini. Lalu yang di sini ini dari sini A gabung C. Yang ini juga seperti itu. A iris B itu dari mana? Dari sini. Nah, ini seperti ini, terus ini ke sini. Jadi seperti ini. Ini namanya sifat distributif. Lalu ada lagi sifat De Morgan. Sifat De Morgan itu A ini kalau ada himpunan A dan B yang digabung terus dikomplemenkan, maka akan sama dengan irisan dari masing-masing himpunan yang dikomplemenkan, atau bisa ditulis seperti ini. A gabung B komplement tandanya kalau di sini pakai aksen ya. Ini akan sama dengan A komplement irisan B komplement. Jadi pertama kalau ini himpunannya digabung dulu baru dikomplementkan. Kalau ini himpunannya dikomplementkan dulu baru diiriskan. Nah, kedua himpunan ini sama. Saya berikan contoh di diagram Venn. Ini himpunan A-nya ini. Nah, lalu himpunan B-nya saya buat seperti ini,
ada irisannya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Pertama, kita selidiki dulu mana yang A gabungan B. A gabungan B adalah yang ini. A gabungan B yang saya arsir. Nah, ini A gabung B yang diarsir. Kalau A gabungan B dikomplemenkan, berarti mana? Berarti yang tidak diarsir. Yang di luar daerah yang diarsir ini adalah A. Nah, daerah di luar daerah yang diarsir adalah A gabung B. Begini ya. Jadi kalau seperti ini, A gabung B yang dikomplemenkan diilustrasikan sebagai sebentar. Ini daerah yang diarsir adalah ini daerah yang diarsir itu daerah yang diarsir menunjukkan daerah adalah daerah A gabung B. Begini ya. Maaf, ini ada yang salah. Jadi yang benar adalah daerah yang diarsir adalah daerah A gabung B. Jika demikian, maka daerah di luar daerah yang diarsir adalah daerah A gabung B komplement. Ya. Ini ya. Lalu kita selidiki yang ini. Yang A komplement iris B komplement. Nah, saya berikan ilustrasinya di sini. Jika ini himpunan semesta, lalu ini himpunan A, maka A komplement adalah daerah yang di luar himpunan A. Yang diarsir ini adalah A komplement. A komplement atau A aksen. Lalu B aksen. B aksen ini B aksennya yang kalau ini himpunan B, maka B aksen adalah daerah yang di luar himpunan B. Ini B aksen. Ini B-nya, ini A-nya. A-nya yang di dalam, ini B-nya yang di dalam. B aksen yang di luar lingkaran, A aksen yang di luar lingkaran. Lalu kedua daerah di sini yang diarsir di sini dan diarsir di sini, kalau diiriskan maka hasilnya seperti apa? Hasilnya ya begini. Ini misalnya ini himpunan A, ini himpunan B. Maka jadi ini saya berikan contoh yang A dan B-nya beririsan ya. Nah, maka A aksen iris B aksen daerahnya adalah daerah yang ini di luar daerah yang di luar A dan B. Jadi ini enggak termasuk ya, ini enggak termasuk, ini juga enggak termasuk. Daerahnya adalah daerah yang diarsir ini di luar A dan B. Ini. Jadi dari sini, nah ini juga sekaligus merupakan tadi yang sudah kita bahas di sini, bahwa daerah yang berada di luar daerah yang diarsir, daerah ini berarti ini adalah A gabung B yang dikomplementkan. Nah, ini sama dengan ini. Jadi ini juga A gabung B yang dikomplementkan. Dua himpunan ini sama. Ini penjelasan dari sifat yang ini.
sifat De Morgan. Sifat yang ini sudah saya jelaskan, lalu untuk sifat yang ini nanti akan secara analog penjelasannya, bisa terbukti juga. Kemudian ada sifat komplement kedua. Yang pertama, komplement dari himpunan kosong itu adalah himpunan semesta. Lalu, komplement dari himpunan semesta adalah himpunan kosong. Mengapa bisa seperti ini? Ya, kembali lagi ke definisi himpunan kosong itu apa, himpunan semesta itu apa, lalu kesamaan dua himpunan itu apa. Sekian untuk penjelasan sifat-sifat operasi himpunan.